kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, bersukacita, kagum akan kasih Tuhan yang memberi selamat bagi kami, menganugerahkan penebusan, pengampunan dosa bagi kami di dalam Yesus Kristus. Dan kami begitu sering menyanyikan lagu yang baru kami nyanyikan, suka menuturkan kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan kami, tapi seringkali hanya pujian yang indah di mulut kami, tapi sebetulnya jarang sekali kami pergi memberitakan Injil-Mu. Oleh karena itu, berkati sekarang sekali lagi kami ingin belajar membaca firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Celikkan juga mata rohani kami, mata hati, pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, kami dengarkan tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh betul-betul menggerakkan hati kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Biarlah Tuhan memakai kami untuk menyatakan kasih Tuhan dengan nyata. Berbicara kepada kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya akan share screen. Ya, tema kita pagi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, adalah komunitas yang bersaksi. Jadi bicara komunitas adalah bicara gereja kita, GSRI Kebayoran Baru, ya. Jadi yang disebut dengan gereja bukan gedungnya, tetapi kita, ya kita jemaat manusianya itu adalah gereja dan kita adalah sebuah perkumpulan, sebuah komunitas. Dan kalau disebutkan sebagai komunitas yang bersaksi, ya dalam arti kita juga memberitakan Injil selain kita menunjukkan hidup yang Tuhan perintahkan dalam cara-cara hidup Kristen, dalam prinsip-prinsip iman Kristen setiap hari, walaupun kita juga bisa melalaikannya dan kadang orang Kristen juga tergoda untuk hidup seperti dunia, tetapi kita terus belajar agar kita bertumbuh, agar kita betul-betul masuk dalam proses pendewasaan iman, masuk dalam proses em, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Tadi Ibu Deborah sudah mengajak kita membaca dari Roma 10 ayat 9 sampai 17 yang merupakan dasar firman Tuhan untuk tema kita komunitas yang bersaksi. Di ayat 9 dikatakan di sana, sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Ya, ada dua hal di sini yang berkaitan dengan keselamatan. Pertama, dikatakan jika engkau. Nah, Paulus sedang berbicara kepada orang-orang di Roma. Di Roma itu jemaat yang dibangun oleh Paulus, yang digembalakan oleh Rasul Paulus, dan di situ juga ada dua jenis jemaat, ada yang orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Dan beberapa orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam selalu mengganggu mereka supaya kembali ke tradisi Taurat dan Perjanjian Lama. Sedangkan Perjanjian Baru kan sudah masuk era anugerah. Ya, Taurat yang lama adalah peraturan-peraturan, Taurat yang baru adalah anugerah, berita anugerah. Jadi jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, pertama ya, mengaku Yesus Tuhan. Jadi itu pengakuan. Seringkali kalau orang Kristen diancam di dalam penganiayaan, mereka ditantang, kalau kamu menyangkal Yesus, kamu tidak jadi dihukum, kamu tidak jadi dibunuh, kamu tidak jadi dibakar. Ayo, mau apa enggak? Ya, kita tentu masih ingat lagu Mengikut Yesus Keputusanku sampai semua keluarganya dibunuh. Dia tetap tidak mau menyangkal. Dia tetap bilang, Yesus adalah
Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi mengaku Yesus adalah Tuhan sekalipun di tengah tantangan, di tengah ancaman. Yang kedua, ya, jika kamu mengaku pertama, jika kamu percaya dalam hati, siapa yang tahu? Siapa yang tahu kita percaya kita? Jadi ada dua, satu yang bersifat keluar, orang bisa dengarkan, orang bisa lihat bahwa kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi di dalam hati itu bicara mengenai kita sendiri, ya, iman kepada Allah dan iman kepada kebangkitan Yesus Kristus. Tadi kan mengaku Yesus Tuhan. Yang kedua, percaya dalam hati Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Jadi bukan sekedar asal asal mengaku atau asal percaya, tidak jelas ya. Mengaku Yesus Tuhan, kedua, ya, percaya dalam hati, dalam jiwa. Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dua-duanya ini tidak datang dengan sendirinya. Dua-duanya ini bukan karena usaha manusia, tetapi anugerah Tuhan. Jika kita sanggup menyebut Yesus Tuhan, itu bukan karena kebetulan, bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita. Keselamatan adalah karena pengakuan dengan mulut Yesus Tuhan dan iman bahwa Yesus sudah dibangkitkan, dan semua itu adalah karya daripada Allah. Nah, bagian kedua, keselamatan itu diberikan, diberitakan bagi semua orang, bagi seluruh dunia. Nah, di ayat 11 Roma 10 dikatakan, kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Paulus di sini mengutip dari Yesaya 28 ayat 16. Ya, sekalipun memang ada tantangan yang sangat besar, tetapi Tuhan juga menjanjikan perlindungan. Orang yang mengakui Yesus itu tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi Allah itu Allah seluruh manusia, bukan hanya untuk Yahudi, ya, tetapi juga untuk orang Yunani, bukan hanya untuk Yahudi dan Yunani, tapi bagi semua bangsa, karena semua bangsa juga diciptakan oleh Allah. Allah itu satu, Allah itu Esa, dan Tuhan dari semua orang, pencipta dari semua alam dan semua manusia, kaya bagi semua orang yang berseru. Kata berseru kepada Allah, kemampuan untuk berseru juga datangnya dari Allah. Manusia nggak mampu sebetulnya, tidak mungkin percaya kepada Allah dari dirinya sendiri, sebab dosa begitu merusak manusia. Dosa menjauhkan Allah, bahkan memisahkan manusia dari kehadiran Allah, dari kekudusan Allah. Tetapi di sini dikatakan ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, kemampuan memanggil nama Yesus tidak bisa berasal dari diri manusia. Jadi nggak akan ada itu orang mau menyebut Yesus Tuhan karena pikirannya sendiri, karena kemauannya sendiri. Jadi istilah daripada total depravity atau kerusakan total yang diajarkan oleh John Calvin, ya, di abad 16 itu. Jadi manusia itu dirusak oleh dosa secara total, berkaitan dengan relasi dengan Allah, berkaitan dengan kekudusan Allah yang sudah tidak sanggup diperoleh manusia, dan kerusakan dosa itu membuat manusia nggak mau mencari Tuhan, nggak mau hal-hal yang bersifat kekudusan, nggak mau bersifat kebenaran Allah, ya. Kalau yang benar menurut manusia ya tetap dilakukan. Kebaikan-kebaikan yang relatif, yang tujuannya untuk diri manusia, untuk kebanggaannya, atau agama-agama lain melakukan kebaikan tujuannya apa?
supaya mudah-mudahan masuk surga gitu kan. Jadi itu supaya mudah-mudahan. Hanya karena apa? Dia berasa kalau dia baik, dia beribadah, dia rajin beragama, nanti dosanya diampuni kalau bisa eh, balance ya antara perbuatan dosa dengan perbuatan baik sehingga dia merasa apa? Kalau udah balance, nah berarti saya boleh masuk surga. Sedangkan di Alkitab nggak ada konsep ajaran bahwa manusia bisa diselamatkan karena berbuat baik. Ya, tidak ada di Alkitab diajarkan kalau orang rajin beribadah nanti dosanya makin berkurang. Nggak ada. Manusia tidak bisa mengurangi dosa yang sudah dilakukan. Mengurangi ke depan bisa. Dosa yang kemarin itu kita nggak bisa hapus sedikit pun. Jadi dengan berbuat baik, dengan melayani, dengan beribadah, dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu nggak bisa dihapus, nggak bisa dikurangi. Kita hanya bisa mengurangi besok supaya jangan berbuat dosa lebih banyak. Hanya itu saja. Itu pun kita nggak sempurna mentaati Tuhan, tetapi kita harus belajar. Dia belajar komitmen serius sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Nah, sekarang ada 4 pertanyaan dari Paulus berkaitan dengan rantai pemberitaan Injil. Ya, Paulus bertanya, bagaimana mereka percaya? Jadi ini kan secara umum dulu global. Ya, secara umum diberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa, ke semua orang. Injil itu diberitakan. Bagaimana mereka percaya jika tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Ya, kalau nggak ada yang beritakan, ya nggak ada yang mendengarkan. Maksudnya firman Tuhan itu, berita keselamatan itu. Bagaimana mereka memberitakan jika tidak diutus? Kalau gereja nggak mengutus jemaat atau semua jemaat hamba Tuhan dan atau semua yang diutus. Jadi pemberitaan Injil itu bukan hanya hamba Tuhan atau penginjil, tetapi semua orang Kristen yang sudah menerima keselamatan. Seperti lagu tadi, ya, kusuka menuturkan cerita Tuhan Yesus yang selamatkan aku. Ya, nah, jadi itu kan kita nyanyikan tadi semua mungkin bernyanyi dengan sukacita, tetapi apakah betul sudah betul-betul dinyatakan, sudah betul-betul diberitakan, sudah betul-betul diceritakan. Nah, jadi gereja memang harus mengutus jemaat, terus mendorong jemaat untuk pergi, ya, untuk pergi. Bagaimana mereka memberitakan jika tidak diutus? Kita juga sudah belajar beberapa metode penginjilan, termasuk ya, evangelistic eh, explosion dengan berbagai teknik yang sudah kita pelajari cukup banyak yang ikut bisa dipelajari lagi supaya betul-betul terhayati. Karena itu Injil harus diberitakan, jemaat harus diutus, gereja memberitakan Injil. Ya, dan Paulus di dalam ayat 15 itu mengutip Yesaya, ya, Yesaya 52 ayat 7. Di Roma 10 ayat 15 dikatakan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Dan dia mengutip sesuatu ayat bahwa memberitakan Injil itu adalah memberitakan keselamatan, kabar baik. Cuma kebanyakan orang Kristen takut memberitakan Injil karena tidak fokus pada poin ini. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, Yesaya 52 ayat 7 ini jadi Paulus mengutip ayat 15 di Roma 10 dari Yesaya 52 ayat 7. Di sana dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi ini mesti ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita ketika kita kepingin
bersaksi, memberitakan Injil, di sini dikatakan apa? Indah sekali. Jadi bagi orang-orang yang nanti akan menerima keselamatan itu pasti mereka merasakan ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah misalnya bukan dari jemaat yang bukan Kristen, ya tiba-tiba bisa bertobat, orang bisa belajar Alkitab misalnya, tapi tiba-tiba ada orang yang memberitakan Injil. Bahkan ada dulu satu pendeta eh, Beni Solihin dia namanya, temennya itu dapat berita Injil dari orang lain, dia marah. Kenapa? Kenapa nggak dari dulu kamu aja yang cerita ke saya? Ini berita bagus banget. Ya, jadi orang Kristen tuh luar biasa. Anugerah Tuhan sangat indah. Saya taunya kok dari orang lain. Ya, dia marah karena apa? Kenapa nggak cepat-cepat? Ya, memang ada dinamika, ada proses berita Injil itu ya. Kita disuruh memberitakan Injil, walaupun Allah yang sudah menetapkan keselamatan buat orang-orang yang akan diselamatkan. Tetapi Tuhan juga mau kita masuk di dalamnya, dalam rangka memberitakan Injil. Ya, tadi dalam doa kan saya katakan kita senang menyanyikan lagu tadi, tetapi belum tentu sudah mempraktekkan. Mari kita mencoba berpikir, menggumuli, bagaimana caranya supaya suatu saat kita memberitakan Injil. Sudah ada beberapa orang di antara kita yang memberitakan Injil, ya. Mari kita mencoba menggumuli untuk datang memberitakan Injil, pergi keluar. Ya, berita dikatakan apa di situ? Berita damai. Ya, dalam Yesaya 52 ayat 7 kan poin-poinnya banyak ya. Jadi itu dikutip oleh Rasul Paulus. Beritanya berita damai, kabarnya kabar baik, beritanya berita selamat, ya, dan juga dikatakan Allahmu itu Raja alam semesta, ya, yang disebut dengan Allah Elohim itu adalah Allah semesta alam, atau Allahmu itu adalah Raja menunjukkan. Nah, ini memang konteks Israel, tetapi juga kata Elohim itu sering dipakai dalam konteks ibadah orang Israel, yang menunjukkan Allah itu bukan raja hanya untuk Israel, tetapi bagi alam semesta ini dialah penguasa dan yang berdaulat dan juga berkehendak memberikan keselamatan. Nah, ternyata memang tidak semua orang percaya, tetapi kita harus pergi memberitakan Injil. Tidak semua orang Yahudi percaya pada Yesus, enggak. Ya, di ayat 9 Roma 10 ya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri, jadi dikutip lagi dari Yesaya. 3 kali ya Rasul Paulus mengutip di ayat yang kita baca ini dari Yesaya. Di sini Yesaya 53 ayat 1, Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Ya siapa? Kalau sekarang adalah orang yang akan siap dituai, yang menuai Tuhan. Roh Kudus. Jadi bukan kita yang membuat orang bertobat. Roh Kudus yang akan menuai. Kita hanya pemberita. Kita hanya pekerja yang harus pergi. Ya, jadi siapa yang akan percaya? Tidak semua orang. Jadi itu juga bukan urusan kita. Tugas kita, tugas gereja adalah apa? Taat dan setia menceritakan Injil, memberitakan Injil. Ya, waktu lalu hari reformasi tanggal 30 Oktober ya, kita kan ibadah peringatan reformasi hari 508 tahun. Pembicaranya adalah Pendeta Wilson Suwanto. Saya kagum sama Pak Wilson, ini kan teman saya ya, satu waktu dia duluan setahun masuk, baru saya. Dia termasuk yang setiap hari itu ada lagi satu teman saya yang lain. Mereka bisa pergi keluar ke kampus habis makan, bisa keluar kampus, mereka beritakan Injil langsung. Dia menekankan kewajiban dalam dirinya hari-hari tertentu. Ya, ada lagi teman saya malah tiap hari. Tapi Pendeta Wilson juga begitu. Dia berusaha memberitakan Injil sampai ada juga teman saya satu lagi dirampok itu, mesti dirampas orang karena orang udah tahu, wah anak ini memberitakan Injil di jalan-jalan daerah Warung Buncit sana. Habis itu ya dia lebih hati-hati. Jadi
Memang komitmen. Hasil sepenuhnya adalah di tangan Tuhan. Tetapi kesetiaan kita untuk memberitakan Injil harus lahir dari diri kita atau gereja dalam konteks komunitas gereja. Bagian terakhir, ya sumber iman itu adalah berkaitan dengan beritanya apa. Jadi kalau beritakan Injil, beritanya apa? Ya, iman timbul dari apa yang didengar. Tetapi bukan dengar berita-berita medsos seperti sekarang kita kebanjiran ya berita-berita setiap hari. Hati-hati ya, jangan sampai termakan oleh iman timbul dari pendengaran akan hasil menyelamatkan, menuai. Ya, siapa yang Tuhan akan tuai dan selamatkan. Kita harus setia. Kita nggak perlu harus milih-milih orang. Ya, ini pasti nerima, ini pasti tidak terima. Enggak. Yang menentukan adalah Allah. Jadi kita nggak usah pusing soal dia harus terima Tuhan Yesus. Nggak seperti itu. Ketika kita memberitakan Injil, belum tentu orang itu akan dituai, belum tentu dia target anugerah, belum tentu. Tapi kita harus tetap beritakan Injil. Nah, inti berita Injil apa? Firman Tuhan. Pendengaran akan firman Kristus. Iman muncul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Jadi harus ada firman Yesus yang keluar dari mulut kita ketika kita memberitakan Injil itu. Refleksi bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Apakah saya benar-benar mengaku Yesus sebagai Tuhan? Di hati juga percaya Dia sudah dibangkitkan. Tentu kita demikian adanya. Nah sekarang, apakah saya siap diutus untuk memberitakan firman Kristus, memberitakan Injil kepadanya? Mungkin keluarga, mungkin tetangga, mungkin teman baik. Mari kita berdoa agar kita menjadi komunitas yang bersaksi tentang Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami adalah target-target yang Tuhan jadikan sebagai orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Bahkan semua itu sudah Tuhan tetapkan jauh-jauh hari sebelum dunia diciptakan. Banyak firman-Mu mengatakan demikian. Sejak semula, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan, Allah sudah memilih supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, supaya kami tidak bercacat di hadapan Allah dalam kekekalan, sehingga Yesus datang ke dalam dunia. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, penebusan datang, anugerah datang, keselamatan datang dari Allah di dalam Yesus Kristus, dan kami pun diutus untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Kristus. Ampuni kami Bapa, jikalau kami hanya senang bernyanyi tentang cerita Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami belum, banyak di antara kami mungkin belum menceritakan cerita itu. Tuhan tolong kami, gerakkan hati kami. Tuhan, buka hati kami, beri pencerahan bagi hati jiwa kami. Buka kesempatan untuk kami dapat bertemu dengan orang-orang yang Tuhan ingin kami menjadi pemberita keselamatan, kabar baik, kabar damai, kabar pengampunan di dalam Yesus bagi mereka. Jadikan kami sebagai komunitas yang setia bersaksi, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dengarkan doa kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami sepanjang hari ini. Anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Tritunggal berlimpah-limpah atas kami sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.